Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Dr. IGD Agung Jaya Suryawan SAG MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Perkenalkan, saya Virgo Agni dengan NIM akhir 09, merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Agama Hindu semester 6 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan usulan proposal saya yang berjudul Implementasi Ajaran Dasayama Brata dalam Membentuk Etika Pertemanan pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Hindu di Institut Agama Hindu Negeri Pekuturan Singaraja. Latar belakang penelitian ini didasari dalam kehidupan perkuliahan, interaksi sosial di kalangan mahasiswa merupakan aspek penting dalam mendukung keberhasilan studi maupun pembentukan karakter individu. Salah satu bentuk interaksi yang menonjol adalah pertemanan yang menjadi ruang tumbuhnya nilai-nilai seperti solidaritas, toleransi, kepercayaan, dan tanggung jawab. Namun kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa etika dalam pertemanan kerap mengalami degradasi yang ditandai dengan meningkatnya konflik, kurangnya rasa empati, dan munculnya perilaku manipulatif demi kepentingan pribadi. Fenomena ini tidak hanya menjadi isu sosial, tetapi juga merupakan tantangan moral yang harus disikapi dengan pendekatan nilai-nilai spiritual. Oleh karena itu, pembinaan etika pertemanan harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan nilai-nilai religius dalam kehidupan kampus. Di sini saya menggunakan ajaran Dasayama Brata untuk meningkatkan bertingkah laku dan berinteraksi dengan teman. Dengan banyaknya jumlah mahasiswa, tentunya setiap individu memiliki etika pertemanannya masing-masing sesuai dengan kepribadiannya. Nah, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai implementasi ajaran Dasayama Brata dalam membentuk etika pertemanan pada mahasiswa program studi pendidikan agama Hindu yang bertujuan untuk menjadikan ajaran Dasayama Brata sebagai acuan yang digunakan dalam menjaga etika pertemanan mahasiswa. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini saya merumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama, mengapa ajaran Dasayama Brata perlu diimplementasikan dalam membentuk etika pertemanan oleh mahasiswa pendidikan agama Hindu IMK. Yang kedua, bagaimana strategi penerapan ajaran Dasayama Brata dalam membentuk etika pertemanan mahasiswa pendidikan agama Hindu IMK. Yang ketiga, apa implikasi dari penerapan ajaran Dasayama Brata dalam membentuk etika pertemanan mahasiswa di program studi pendidikan agama Hindu IMK. Selanjutnya, ada tujuan penelitian dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya, secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menggali pemahaman tentang pengamalan ajaran Dasayama Brata dalam membentuk etika pertemanan pada mahasiswa program studi pendidikan agama Hindu IMK. Adapun tujuan khususnya, yang pertama, untuk mengetahui alasan pentingnya implementasi ajaran Dasayama Brata dalam membentuk etika pertemanan mahasiswa di program studi pendidikan agama Hindu IMK. Yang kedua, untuk menganalisis strategi yang diterapkan dalam mengimplementasikan ajaran Dasayama Brata dalam kehidupan sosial kampus, khususnya dalam membentuk hubungan pertemanan. Yang ketiga, untuk mengetahui implikasi dari penerapan ajaran Dasayama Brata terhadap kualitas pertemanan serta pembentukan karakter mahasiswa program studi pendidikan agama Hindu IMK. Adapun manfaat penelitian juga dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran, menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang berhubungan dengan ajaran Dasayama Brata bagi seluruh mahasiswa program studi pendidikan agama Hindu dan untuk peneliti lainnya. Dan manfaat praktisnya yaitu bagi lembaga, bagi prodi, bagi mahasiswa, dan bagi peneliti lainnya. Selanjutnya bab 2 ada kajian pustaka. Di sini saya menggunakan 5 kajian pustaka. Yang pertama dari Putu Ayunesa Anggraini dan Lu Putu Sudarmini tahun 2023 yang berjudul Implementasi Ajaran Dasayama Brata dalam Pembinaan di Panti Asuhan Udayana Wiguna Buleleng. Yang kedua dari Titin Sutarti tahun 2024 yang berjudul Penerapan Ajaran Dasayama Brata untuk Memperkuat Kesusilaan dan Menciptakan Keharmonisan. Yang ketiga ada dari Kadek Dedi Herawan tahun 2024 yang berjudul Etika dalam Keguritan Dharmakaya. Yang keempat ada dari Swatnyana tahun 2020 yang berjudul Implementasi Nilai Etika Hindu pada Geguritani Sumala. Dan yang kelima ada dari Niputu Eti Praya Atmianti tahun 2024 yang berjudul Implementasi Ajaran Dasayama Brata dalam membentuk sikap religius pada siswa di SMP Negeri 3 Denpasar. Selanjutnya ada konsep. Di sini saya menggunakan 2 konsep, yaitu konsep Dasayama Brata dan konsep etika pertemanan.
Dasayama Brata digambarkan sebagai 10 macam brata yang mengendalikan diri secara lahir dan batin untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia berdasarkan dharma. Ajaran etika atau susila yang diajarkan dalam Dasayama Brata dapat digunakan untuk membentuk dan membangun watak dan budi pekerti yang luhur. Selanjutnya, konsep etika pertemanan. Nah, kata etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti custom atau kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku manusia. Menurut Aristoteles, etika persahabatan sangat penting karena selain agar tidak melukai perasaan orang lain ketika persahabatan, etika persahabatan juga dapat digunakan untuk memahami orang lain, untuk menghindari konflik dalam menjaga pertemanan dan menjaga hubungan dengan teman. Yang ketiga ada teori pendidik. Di sini saya menggunakan 3 teori untuk memecahkan 3 rumusan masalah. Yang pertama ada teori pendidikan nilai oleh Thomas Lickona tahun 1991. Di sini teori pendidikan nilai merupakan suatu proses yang bertujuan membentuk individu agar memiliki pengetahuan, kesadaran, serta kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku di masyarakat. Pendidikan tinggi bukan hanya bertujuan mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga membentuk mahasiswa yang berkarakter, beretika, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Dengan demikian, teori pendidikan nilai oleh Thomas Lickona ini sangat relevan digunakan untuk menjawab perumusan masalah pertama, yaitu mengapa ajaran Dasayama Brata perlu diimplementasikan oleh mahasiswa pendidikan agama Hindu. Yang kedua ada teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura tahun 1977. Bandura menyatakan bahwa pembelajaran manusia tidak hanya terjadi melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Proses ini dikenal dengan istilah observational learning atau modeling. Dalam konteks penelitian ini, teori ini sangat relevan untuk menjawab rumusan masalah. Yang kedua yaitu bagaimana strategi penerapan ajaran Dasayama Brata dalam membentuk etika pertemanan mahasiswa. Karena strategi internalisasi nilai-nilai etika tidak hanya bisa dilakukan secara instruksional tetapi juga melalui lingkungan sosial yang mendukung pembelajaran melalui pengamatan dan keteladanan. Selanjutnya ada teori perubahan sosial menurut Auguste Comte dan Emile Durkheim. Nah, menurut Auguste Comte, perubahan sosial adalah suatu proses evolusi yang membawa masyarakat dari tahap pemikiran teologis menuju pemikiran ilmiah dan rasional. Ia memandang bahwa perubahan terjadi secara bertahap melalui perkembangan dengan pengetahuan moralitas dan kehidupan sosial. Dengan demikian, teori perubahan sosial membantu menjelaskan bahwa penerapan ajaran Dasayama Brata bukan hanya berdampak pada perilaku pribadi, tapi juga berkontribusi terhadap perubahan struktur sosial dan budaya kolektif dalam komunitas mahasiswa. Dalam penelitian ini, teori perubahan sosial relevan untuk menjawab rumusan masalah ketiga, yaitu apa implikasi dari penerapan ajaran Dasayama Brata dalam membentuk etika pertemanan mahasiswa pendidikan agama Hindu di IMK. Selanjutnya ada model penelitian. Model penelitiannya sebagai berikut. Di sini saya menggunakan ajaran Dasayama Brata untuk memecahkan masalah, yaitu degradasi atau penurunan etika, meningkatnya konflik interpersonal, dan kurangnya rasa empati dan manipulatif. Untuk itu saya merumuskan judul yaitu implementasi ajaran Dasayama Brata dalam membentuk etika pertemanan mahasiswa dengan 3 rumusan masalah dan dengan masing-masing teorinya untuk memecahkan ketiga rumusan masalah. Nah, dari 3 rumusan masalah itu diharapkan terbentuknya etika pertemanan mahasiswa program studi pendidikan agama Hindu IMK yang berlandaskan ajaran Dasayama Brata. Selanjutnya ada bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun lokasi penelitian yaitu di kampus kita tercinta yang sekarang udah bertransformasi menjadi IMK, Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan, yang berlokasi di Jalan Pulau Menjangan nomor 27, Kelurahan Banyuning Selatan, Singaraja, dengan waktu penelitian yang saya rancang kurang lebih selama 5 bulan dari bulan Mei hingga bulan Agustus. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Di sini ada 2 yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu wawancara dengan mahasiswa PAH dan data sekundernya yaitu berasal dari buku, jurnal, karya ilmiah yang mendukung dan sesuai dengan topik pembahasan yaitu ajaran Dasayama Brata dan etika pertemanan. Ada objek dan subjek penelitian. Objek penelitian
di sini adalah ajaran Dasayama Brata pada mahasiswa PAH dalam membentuk etika pertemanan. Adapun subjeknya itu ada kaprodi, dosen, dan mahasiswa. Selanjutnya ada teknik penentuan informan, yaitu di sini saya menggunakan teknik purposive sampling. Adapun metode pengumpulan data yaitu observasi partisipatif, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi, serta metode analisis data. Di sini saya menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om.